kalian semuanya, apa kabar kalian? Abang sampai Merauke dari luar negeri sampai gue yang udah pada komen, like, apalagi subscribe kan. Aduh, apa? Aku cuma mau jawab. Hai, selamat pagi buat kalian semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat, kalian bahagia, kalian positif, kalian baik-baik saja. Gue pengen sapa subscribers gue yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri sampai Indonesia ya kan, dari Ciledug sampai Tangerang. Banyak banget ya kan. Gimana kabar kalian? Kalian sehat kan? Kalian baik-baik aja kan? Terima kasih buat subscriber gue yang udah pada komen, like, apalagi subscribe kan. Aduh, terima kasih banyak ya kan. Aku jadi semangat tuh kan. Ada salah satu komen bilang, Intan kalau ngomong gak pakai titik sama koma. Gue juga gak tahu, rem gue udah blong. Gak ada lagi titik, gak ada lagi koma ya kan. Aduh, capek ngomong doang ya kan. Kali ini gue gak angkat tema apa-apa. Gue cuma mau jawab salah satu subscriber gue yang menurut gue itu sangat-sangat menarik ya kan. Pertanyaannya sangat-sangat menantang buat gue untuk dijawab. Jadi juga untuk mengedukasi kalian semuanya, kalau misalnya kalian pada masa dimana kalian punya masalah seperti ini, jadinya kalian tahu harus bersikap seperti apa ya kan. Gue cuma mau sharing sesuatu yang berguna. Kalau nggak berguna hempaskan aja ya kan. Hidup cuma satu kali. Kalau nggak berguna hidup ini buat apa lagi, mendingan mati aja. Gitu. Oke, koma, titik, berhenti dulu, napas dulu ya kan. Oke, langsung aja pertanyaannya. Apa yang dia tanya? Jawab pertanyaan adalah, Mbak mau tanya kalau suami selingkuh. Mbak mau tanya kalau suami udah pernah selingkuh dan nuntut cerai ke istri, tapi akhirnya dia sendiri yang minta damai dan balik lagi ke istri. Nah, karena si pelakor ditendang, sama pelakor tuh ditendang katanya. Ya, Mbak bilang gitu, langkah-langkahnya berlaku apa enggak? Nah, gue tuh bingung langkah-langkah yang dia maksud tuh apa. Setelah gue lihat dia komen di langkah-langkah berlaku yang membuat suami kelepek-kelepek. Terus gue coba berpikir, membuat suami kelepek-kelepek di saat suami udah berselingkuh sama pelakor, bahkan pernah mau menceraikan gue, cuman gara-gara tuh pelakor akhirnya nggak jadi, gara-gara si pelakor rendang dia. Apakah langkah-langkah ini masih worth it gue kasih ke suami gue untuk membuat dia kelepek-kelepek? Gue akan bertanya sama hati kecil gue dulu, apakah dia wajar, apakah dia worth it mendapat kesempatan kedua dari gue. Karena kalau misalnya gue tidak bisa memberikan kesempatan kedua karena udah terlalu sakit, gue rasa langkah-langkahnya tidak perlu ya kan. Tapi kalau lo merasa lo masih ada cinta, masih ada harapan, lo ngeliat masih ada lo masih melihat dia bisa berubah, langkah-langkah yang gue bilang itu membuat suami kelepek-kelepek wajib lo lakuin. Karena kenapa? Karena jangan mau kalah sama pelakor ya kan. Oke, jadi masih berlaku nggak Mbak langkah-langkahnya? Kan tadi gue udah bilang, sebelum gue melakukan langkah-langkah untuk membuat gue suami kelepek-kelepek, ada poin-poinnya dulu. Di mana karena dia udah menyakiti hati gue harus meyakinkan hati gue dulu, apakah dia worth it untuk mendapatkan kesempatan kedua atau enggak. Kalau misalnya dia worth it mendapatkan kesempatan kedua, ada di mana poin-poin yang harus gue tanya dari dia. Salah satu poin-poin yang gue tanya dari dia adalah, kalau misalnya kalian nih guys punya posisi di mana suami lu pada diambil pelakor nih ya kan, terus mau menceraikan lo, di saat si pelakor nendang suami lo dan akhirnya mau balikan sama lo gara-gara dia si pelakor dibuang sama si pelakor, terus dia mau ngajak balikan, apa yang mesti lo lakuin? Apa yang lo mesti lakuin? Lo harus tahu apa yang mesti lo lakuin. Lo harus punya poin-poin di mana untuk meyakinkan hati lo supaya si lu tidak melakukan kesalahan. Sorry ya, gue tadi agak konsen karena anak-anak bule tetangga-tetangga gue tuh kan lagi main bolak-balik rasanya. Ya sudahlah ya. Jadi poin-poin apa yang mesti gue lakuin misalnya apa sih poin-poin apa sih Intan yang mesti gue lakuin di saat gue udah disakitin, terus suami gue itu ternyata ngajak balikan gara-gara dia ditendang sama pelakornya. Sedangkan hati gue tuh sakit banget, tapi gue masih merasa gue sayang rumah tangga ini hancur, misalnya dia bilang begitu. Oke, poin-poin yang harus lo tanyain dari suami lo adalah satu. Poin yang lo tanyakan saat suami ngajak balikan adalah, tanya apa alasan dia ngajak balikan sama lo. Oke, kalau dari situ lo akan mengetahui alasan dia apa. Apakah alasan dia karena nggak ada pilihan kedua, atau karena memang si pelakor itu nendang dia. Kalau misalnya alasannya karena si pelakor nendang dia, tidak ada pilihan karena nggak ada punya pilihan lagi ya, daripada nggak ada yang lain lah, mendingan sama lu aja, balik lagi sama lu. Mendingan lu jangan balikan sama dia, karena dia balikan sama lu cuman gara-gara lu jadi second choice, pilihan kedua nggak ada lagi gitu loh. Tidak ada di mana dia ada rasa penyesalan gitu loh. Tapi lain hal kalau misalnya dia bilang
alasan gue balik lagi sama lu karena setelah gue pikir-pikir kita ini punya anak gitu loh. Gue nggak mau nanti anak kita ini punya bapak atau ibunya lain-lain. Gimana nanti perkembangan otak si anak? Kalau misalnya dia sudah menyangkut kautkan itu ada di mana kesempatan untuk berpikir 2 kali. Karena memang benar setiap manusia kan namanya suka melakukan kesalahan, pernah jatuh ke dalam lubang dosa kan, pernah melakukan salah. Kita sebagai manusia harus bisa memaafkan ya, walaupun itu tidak mudah gitu loh. Itu poin yang pertama. Lo harus nanya apa alasan dia ngajak balikan lagi. Kalau misalnya alasan dia masuk akal, alasan dia mampu menyentuh hati lo, mampu meyakinkan hati lo, oke, itu salah satu karakter untuk worth it menerima dia untuk balikan lagi sama lo. Dan yang kedua, poin yang harus ditanyakan saat suami lo ngajak balikan adalah apa alasan gue menerima lu lagi untuk menjadi suami gue padahal lu udah selingkuhin gue. Alasannya apa? Kasih gue alasan. Lu harus tanya ke dia. Karena biar dia berpikir, iya ya kalau misalnya gue di posisi, misal contoh ya, gue di posisi si Intan udah selingkuhin, terus gue si Jerry ini minta maaf ke gue untuk membalikan lagi sama gue. Alasan gue apa untuk menerima dia gitu loh. Supaya dengan dia yang memberi alasan, dia jadi berpikir, jadi nggak segampang itu meminta maaf gitu loh. Karena memang tidak mudah memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita gitu. Kita harus tanya balik dulu biar kita tahu apa isi kepalanya, apa rencana dia, apa sih opininya dia gitu ya kan. Terus yang ketiga, tanya lagi sama dia, apa alasan lo selingkuhin gue? Ini poin paling penting loh menurut gue. Karena kenapa? Karena katanya kan kalau misalnya berselingkuh itu selalu ada alasannya. Misalnya contohnya suami selingkuh gara-gara mungkin istrinya nggak perhatian, istri mungkin masaknya nggak enak, istri mungkin seksnya nggak bagus, istri mungkin tukang boros, mungkin istri bla 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 bla, itu membuat suami akhirnya berselingkuh gitu kan. Nah lo harus tahu alasannya apa. Lo harus tanya sama suami lo, suamiku, lo bilang lo menyesal, lo bilang lo mau balikan, lu ngasih tahu alasan kenapa gue harus menerima lu karena lu akan berubah menjadi lebih baik lagi, lu akan lebih bertanggung jawab lagi sama sebagai bapak dan suami. Terus kasih alasan sama gue, kasih tahu sama gue kenapa lu selingkuhin gue, di mana letak kesalahannya, apakah itu dari gue? Kalau memang dari gue, bisa menjadi satu poin dimana gue introspeksi diri gue gitu loh. Kalau misalnya ternyata bukan dari gue tapi karena lu memang gak kuat akan godaan, kita bisa mencari solusinya yang terbaik gitu loh. Jadi ini poin paling penting. Kalian kalau misalnya diselingkuhin sama pasangan kalian, misalnya ada komunikasi yang baik antara lu sama si pasangan lo harus tanya, kenapa sih lo selingkuhin gue, kenapa sih lo nyakitin gue. Kayak waktu itu ya, gue nih ya, pada saat gue pisah sama papi Jevanya, itu kita nggak pernah di saat gue akhirnya mau menikah sama orang lain, itu Jerry, terus papi Jevanya akhirnya ngajak balikan, padahal cincin tunangan sudah di sini. Itu terlambat banget ya. Gue udah bilang waktu itu gue udah punya pacar, pokoknya dia nggak peduli, pas gue dilamar baru dia ngajak balikan. Gue akhirnya menanya sama mantan suami gue itu, anggapnya misalnya namanya misalnya Andi gitu ya. Andi, gue bilang, kasih gue alasan yang tepat. Gue bilang, kenapa lu melakukan ini sama gue? Apa alasan lu nyakitin gue seperti ini? Gue bilang gitu. Kalaupun misalnya gue melakukan kesalahan, apa jelasin biar gue mengerti. Karena sejak kejadian itu gue nggak tahu salah gue di mana. Gue nggak tahu gue harus introspeksi diri atau enggak gitu. Gue selalu menanyakan itu gitu loh. Nah, itu poin yang ketiga yang membuat lo harus bertanya sama suami lo yang udah nyakitin lo, ngajak balikan. Apa alasan dia selingkuhin lo? Kalau memang alasannya ternyata ada di lo, misalnya lo yang gue bilang tidak perhatian, lo boros, seks lo gak enak, lo kayak gini kan masih bisa dipelajari, bisa diperbaikin. Akhirnya lo tahu, bisa introspeksi diri. Kalau misalnya ternyata dari dia ada gangguan karena ada cewek cantik yang gak tahan kayak begini, lo bisa, udahlah kita pindah kerja aja atau kita pindah lokasi aja, sehingga untuk meminimaliskan supaya dia tidak tidak aneh-aneh gitu ya kan. Sebentar ya, Zevanya, lihat adekmu tuh di backyard kak, takut dia keluar Zevanya. Sebentar ya guys ya.
Itu anak gue lagi main tadi di luar. Jadi itu di backyard kak. Oke, terus poin yang keempat, lo harus tanya juga sama dia adalah apa jaminannya lu nggak akan ulang lagi. Jaminannya apa? Karena lu harus nunjukin kalau lu memang bener-bener tersakiti gitu. Lu kesakit banget dengan apa pengkhianatan yang dia lakukan. Apalagi di saat dia balikan, misalnya cuma gara-gara dia ditendang sama perempuan lain. Itu kan sangat menyakitkan ya. Jaminannya apa? Misalnya dia gara-gara dia bener-bener pengen balikan sama lu. Jaminannya kalau misalnya gue balik lagi, gue siap dicerai. Atau kalau terjadi perceraian, anak bener 100% lu yang apa namanya? Lu yang ama lu yang megang. Atau enggak misalnya kita punya rumah 3, 2 rumah atas nama lu. Gue rela kalau seandainya gue melakukan perselingkuhan lagi itu buat lu. Harus ada jaminan, harus ada perjanjian gitu yang membuat dia takut untuk mengulanginya lagi gitu loh. Walaupun itu sebenarnya cuma ancaman, tapi itu menurut gue penting juga gitu loh. Apa perlu misalnya dia manggil keluarganya besarnya dia gitu, orang tuanya dia, bahkan papa mertua lu gitu, biar dia tahu gitu kelakuan anaknya ini terhadap menantunya gitu, terhadap kita gitu sebagai perempuan gitu loh. Jadinya dia nggak segampang itu nyakitin kita, ya kan? Gitu. Jadi poin-poin yang harus ditanyakan sama suami saat ngajak balikan, kalau lu yakin, ya kan, lu udah yakin sama jawaban-jawaban dia, lu punya hak di mana untuk memberikan kesempatan kedua. Tapi kalau lu nggak yakin sama jawabannya dia, lu juga punya hak di mana lu untuk memutuskan hubungan lo sama dia. Gitu loh. Karena kita ini harus tegas sehingga kita sehingga dia tuh tidak mudah melanggar janjinya, sehingga dia belajar dari kesalahannya dia supaya dia tuh tidak kapok dengan apa yang dia lakukan. Perempuan harus tegas, makanya gue bilang perempuan harus tegas. Jangan asal memaafkan, ya udah lu gue maafin, jangan ini ya, jangan jangan mengulanginya lagi. Udah just it. Tanpa lu mau memberikan kayak perasaan lu nunjukin kalau lu tuh kesakitan, lu sakit banget, lu harus nunjukin perasaan lu terhadap pasangan lu biar dia bisa merasakan gila ya, dia bener-bener kesakiti dengan kelakuan gue, sehingga dia gue nggak mau lagi deh nyakitin dia karena reaksinya gue dilihat dia hancur banget gara-gara gue. Itu penting juga gitu loh, supaya dia tahu apa yang dia lakukan itu sangat-sangat dampaknya negatif buat pasangannya dia gitu loh. Terus setelah itu kalau misalnya kita udah ambil ketegasan ini, kita udah tahu dia kira-kira pantas nggak mendapat kesempatan kedua seperti ini. Di situ lu baru tahu misalnya dia pantas nih dapat kesempatan kedua. Di situ baru lu bisa melakukan langkah-langkah yang seperti yang gue bilang, langkah-langkah untuk membuat suami kelepek-kelepek karena lu udah yakin dia tidak akan menyakal lagi. Lu udah yakin misalnya dia tidak akan aneh-aneh lagi, dia sudah menjadi milik lo sepenuhnya dengan perjanjian semuanya, baru lu memulai strategi baru dalam keluarga lu. Oke, gua akan membuat suami gue kelepek-kelepek sehingga dia tidak mampu namanya jatuh cinta sama pelakor lagi. Lo bisa melakukan itu, tapi sebelum lo melakukan itu kan gue bilang, yakinkan hati lo dulu, apakah dia worth it, pantas nggak dia diberi kesempatan seperti itu. Kalau memang pantas, gue lakukan. Kalau tidak pantas, hempaskan. Karena ada sebuah poin yang mesti gue bilang sama kalian. Kalau kalian punya masalah dalam keluarga, jangan gara-gara gue ya. Gue nggak mau cuma gara-gara gue nih. Kalian kan lihatnya kan gue kan di vlog-vlog gue, gila ya si Intan hidupnya bahagia, suaminya tajir, suaminya cinta, terus kayaknya hidupnya sempurna banget. Dia padahal single parent dulu, janda, anak satu, bisa kawin sama bule, bisa tinggal di luar negeri, gila. Jangan jadikan gue nggak mau kalian melihat gue terus di saat kalian punya masalah sedikit sama keluarga kalian, misalnya perhubungan kalian, udahlah gue cerai aja, gue mau kawin aja si Intan aja, bisa kok dapat duda bule, masa gue nggak bisa, gue udah bosan sama lu, nggak sakitin gue lo, kampret lo, begini lo, begitu lo, misalnya gitu kan. Jangan. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Karena kenapa? Karena nggak semuanya
permasalahan itu berakhirnya bagusnya dengan perpisahan tidak semuanya. Dan tidak semuanya orang yang berpisah bercerai dia mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari suaminya. Enggak semuanya. Kalau misalnya kalian melihat gue bahagia, itu puji Tuhan ya kan. Tapi ternyata di belakang gue ini masih banyak intan yang lain tidak seberuntung gue gitu loh. Jadi takutnya nanti di saat kalian punya masalah terus kalian minta cerai begitu aja, kalian berpikir ya udah gue akan kawin lagi tanpa kalian mempertimbangkan anak. Karena si intan ini atau orang lain yang gue lihat kawin lagi aja bahagia, gue pasti bisa bahagia. Totonya kenyataannya begitu kalian lagi justru lebih menderita, itu akan menyakiti hati kalian juga, menyakiti hati gue juga gitu loh. Jadinya kalau punya permasalahan seperti ini memang sakit banget ya guys ya. Udah cinta dihianatin, terus kita mau diceraikan, terus akhirnya dia balikan cuman gara-gara si pelakor tidak mau lagi sama suami kita. Apakah suami kita masih layak kita terima? Apakah dia masih layak kita sayangin? Itu semua ada di hati kecil elu. Gue tidak menyarankan langsung aja buang, langsung aja cerai. Kalau di posisi itu ternyata terjadi sama diri gue, misalnya amit-amit cabang bayi yang misalnya si Jerry seperti itu, misalnya Jerry berselingkuh nih dari gue harus tahu dulu apa alasannya dia gitu loh. Terus kalau misalnya dia mau ngajak balikan, gue akan melakukan poin-poin ini dulu. Setelah itu akan gue pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Gue saring lagi. Apakah lu pantas menerima maaf gue gitu loh. Karena gue akan melihat dari sikapnya dia juga gitu loh. Kalau misalnya dia oh masih pantas, gue akan menerima dia. Tapi kalau misalnya dia gue gak pantas, gue akan buang gitu. Gue gak bisa bicara banyak dalam hal ini karena gue memang belum pernah masuk ke posisi ini dimana gue misalnya suami gue berselingkuh terus mau menceraikan gue, terus gue mau ceraiin gara-gara pelakor. Gue belum tahu rasa sakitnya itu seperti apa. Gue yakin itu sakit banget ya, apalagi sebagai perempuan, sebagai istri itu gak gampang banget memaafkan. Cuman sarannya Intan buat kalian semuanya, kalau kalian di posisi seperti ini, jangan langsung bercerai. Pikirkan matang-matang dulu. Setelah itu, kalaupun dia punya niat baik balikan, lo tanya dulu poin-poin yang gue bilang itu. Apa alasan lo ngajak balikan? Apa alasan gue menerima lo? Apa alasan lo selingkuhin gue? Terus apa jaminannya lo gak nyakitin gue lagi? Ya, itu poin-poin penting dimana untuk meyakinkan lo sama dia supaya bagaimana maju ke depannya gitu loh. Tapi kalau misalnya kan yang masuk ke dalam dunia itu adalah lu ya kan. Tapi kalau misalnya lu pikir ini sakit banget ya kan, tidak bisa lagi dibicarakan, itu hak lo juga untuk misalnya udah cukup, gue nggak perlu penjelasan lagi, gue tidak mau. Karena gue juga tidak bisa memaksa lu dalam arti jangan percaya padahal lu itu sakitinnya udah terlalu dalam, terlalu sakit sampai lu punya mental illness gitu ya untuk menahan semua kesakitan itu gitu ya kan. Gue nggak bisa juga, itu haknya lu. Cuman kalau misalnya masih bisa diberi kesempatan, beri kesempatan. Begitu kesempatan sudah diberikan dan dia sudah memperlihatkan penyesalannya dia, lu pakai strategi yang gue lakukan, buat dia kelepek-kelepek sehingga tidak mampu lagi untuk menduakan hatinya. Karena suami kita adalah milik kita. Jangan mau udah capek-capek berjuang dari miskin gitu sampai lumayan sanggup, taunya ada pelakor yang ambil suami kita, terus main cerai-cerai aja si pelakor yang menikmati semuanya. Nggak segampang itu juga, hai pelakor ya kan. Jangan mau kayak begitu juga. Makanya kalau dalam rumah tangga misalnya kalian sama-sama dari nol gitu, jangan semuanya atas nama suami, jangan semua atas nama istri. Harus balance lah, karena kan di tengah-tengah perjalanan kita nggak pernah tahu ya akan ada apa, ada badai apa yang akan menerpa keluarga kita gitu. Saran gue sih ya paling tidak lo punya aset juga, suami punya aset, saya punya masing-masing. Begitu ya kan, ya begitu aja saran dari gue. Jangan pernah kalah sama pelakor. Kita jangan mau dihempaskan sama pelakor. Kalau suami kita kira-kira sudah mulai aneh-aneh, pakai trik-trik yang gue bilang tadi. Tapi kalau misalnya lu udah posisi dimana lu saat-saat jatuh tersakiti dan dia balik lagi, poin-poin ini penting yang lu tanyakan sebelum lu membuat dia kelepek-kelepek lagi sama lu. Pantas nggak dia untuk menerima maaf lu ya kan?
Sambal, bijak banget kali ini gue ya kan. Oke, segitu aja informasi dari gue. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga kejadian ini tidak terjadi sama kita semuanya ya. Semoga suami-suami kita semuanya pada setia, sayang sama kita. Semoga suami-suami kita dijauhkan dari pelakor-pelakor. Semoga yang calon-calon suami kita juga tidak punya karakter-karakter seperti itu, ya kan? Gue yakin dan percaya, makanya kita harus berdoa supaya suami kita dilindungi dari perempuan-perempuan itu, ya kan? Makanya lu orang dandan, lu harus percantik diri juga. Lu harus punya ketegasan, lu harus mampu menjadi tarik ulur ya kan, supaya suami nggak macem-macem. Gaya banget gue kan ngomongnya. Oke, segitu aja informasi dari gue. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. Dadah.